menjamah mengubah suasana hati kami. Haleluya. Ya rara-bara batakarabaya sekerara. Setiap roh yang bukan dari Tuhan berhenti beroperasi. Setiap roh yang bukan dari Tuhan ditaklukkan. Suasana hati kami direbut untuk kerajaan Allah. Sekarang-barabaya sik. Yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan, dan hidup kami makin terarah kepada Kristus. Kami mengalami terobosan-terobosan. Terpujilah namamu. Sikarabatakarabaya sik. Sikarabatakarabaya. Mari pergunakan saudara fasilitas sorga. Kehadiran Allah turun lewat bahasa roh yang saudara punya. Sikarabaya sikarabaya sekti. Sikarabaya tukururabaya sekti. Abaya sekti. Sikarabaya sekti. Kompleks ini diberkati Tuhan. Sikarabaya sikarabaya sekti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kami siap untuk dengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom. Shalom. Kurang di PEO kasih kurang. Itu dribble bukan. Bass di kurang. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu besar kasih setianya bagi keluarga Peluang Andris, terutama bagi Ibu Mes yang hari ini Tuhan berkati, tambahkan satu usia lagi, usia yang diberkati Tuhan. Saya ingin membaca dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Saya nanti minta tolong Bapak Andri atau Bapak Robi. Mari kita berdiri sekali lagi. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita membaca firman Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sudah dapat, saudara-saudara? Ya. Nah, Pak Andri tolong baca. Haleluya. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Sekali lagi, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajarlah kami supaya kami dapat menghitung. Silakan duduk. Dapat menghitung hari-hari kami, dan kaitannya dengan menghitung hari, kita mendapatkan satu potensi atau peluang untuk hati kita akan makin bijaksana. Ada orang mengatakan bahwa guru yang baik itu adalah pengalaman atau belajar dari pengalaman. Nah, perjalanan hidup dari Ibu Mes, saya ajak untuk kita merenung bersama, karena Ibu Mei sebagai momen, sebagai satu batu starting point untuk kita bisa sama-sama menikmati firman. Saya ingin saudara dengan satu judul, menghitung pertambahan usia agar bertambah bijaksana. Saudara mau makin bijaksana? Amin. Amin. Salah satu adalah bagaimana kita belajar menghitung hari-hari kita. Belajar, bahasa Inggris bilang to number our days. Kita memberi nomor, memberi angka, memberi nilai pada hari-hari hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, usia diberikan berdasarkan kuasa ilahi. Jadi bukan berdasarkan kekuatan kita. Jadi kita harus terus bergantung pada Tuhan. Ya. Amin.
Usia diberikan Tuhan berdasarkan kuasanya, bukan berdasarkan kuat atau gagah kita, tetapi berdasarkan kuasa ilahi. Jadi kita harus terus bergantung kepada Allah, bergantung kepadanya. Sebab tanpa bergantung kepadanya, hidup kita tak ada arti, tak ada makna. Atau saudara lihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4, firman Tuhan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ayat 14 mungkin ya. Yakobus 4 ayat 14. Ya. "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Saudara dan saya punya hidup di mata Tuhan, kualitasnya, pendek, panjangnya, atau kecepatan menghilangnya itu sama seperti uap. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Jadi hidup kita ini kalau tidak tergantung dan bergantung kepada Tuhan, maka kita tidak akan dapat memaknai, tidak akan jadi lebih bijaksana hidup kita. Sebab ada orang melihat bahwa hidup ini bergulir atau usia bertambah begitu saja. Bagi saya dan saudara, usia tidak bertambah begitu saja. Sebab ada orang kemarin mati, satu hari, saudara-saudara, ada kurang lebih 130.000 orang mati. Saya hitung 1 detik. 1 detik ada 2 sampai 3 orang mati seluruh dunia per detik. Kalau Manado per hari 9 sampai 10 orang per hari. Per detik seluruh dunia ada 2 sampai 3 orang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Apalagi kalau ada di Ukraina atau Rusia. Jadi kalau saudara dan saya masih ada hari ini, masih berhari ulang tahun, ini adalah usia yang diberikan berdasarkan kasih ilahi, kuasa ilahi. Jadi kita harus terus bergantung kepada kekuatan ilahi, yaitu kekuatan Tuhan. Sebab kita ada bukan karena kita ada, tetapi kita ada karena Tuhan ada. Amen. Katakan amin. Kita ada bukan karena kita kuat, tapi kita ada karena Tuhan memberi kita kekuatan. Amen. Tanpa Tuhan, without Jesus, without God, we are nothing. Kita dari yang nothing bisa menjadi something. Karena Tuhan adalah everything. Jadi hidup kita jadi bermakna, makin bijaksana kalau kita sadar bahwa hidup ini cuma tergantung Tuhan. Amen. Tidak ada yang tergantung suami, tidak ada yang tergantung istri, anak, sebaliknya. Orang-orang yang kita harapkan justru bisa membuat keadaan terbalik. Tetapi kalau kita bergantung pada Tuhan, saudara tahu bahwa satu hari bagi Allah itu 1000. 1000 apa ya? 1000 tahun bagi manusia. Jadi bayangkan saudara-saudara, Bu Mes umur berapa tadi? 45. Kalau 1000 tahun bagi 24, ya. 1000 tahun bagi 24, maka 40 tahun itu 41, 42 itu baru sama dengan 1 jam. 1 jam di hadapan Tuhan. Torang deng paralobis semua lewat 1 jam, mau mengarah ke 2 jam. Baru 1 jam di hadapan Tuhan torang. Tidak ada yang lewat sampai 1 hari, betul? Usia orang modern, kalau orang dari purbakala yang paling tua adalah Metusala, 969. Kurang berapa kok genap 1 hari? Kurang 31. Kalau Adam, dia punya umur 930. Tinggal 70 kok genap 1 hari. Yang pasti tidak ada kita lewat 1 harinya Tuhan. Jadi hebat-hebatnya kita. Ada orang bilang orang peoma di kampung kurang data titik-titik.
baru innalillahi. Mereka banggakan umur, tapi kebanggaan umur kita tidak ada yang lewat satu harinya Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah lewat 1 jam, itu sebuah kasih karunia. Amin. Itu anugerah. Dan mari kita hitung itu sebagai berkat. Kita bersyukur ini bukan kebiasaan. Ya. Tapi kita menyadari betapa hidup kita bergantung dan ketergantungannya hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Khotbah jangan lama-lama Pak Gembala nih. Lukas 12 ayat 20. Hidup dapat berakhir kapan saja kalau Tuhan mau. Lukas 12 ayat 20. Saudara tidak butuh sakit, nanti kalau Tuhan mau panggil tidak harus sakit. Tidak harus celaka, saudara bisa mengakhiri hidup. Tidak harus ada bencana baru seseorang punya hidup bisa diambil. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa lakukan. Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20 firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, Ya. pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Hai kamu orang bodoh. Bodoh bukan berarti tidak sekolah. Bodoh bukan berarti tidak tahu berhitung. Bodoh karena maaf tidak ingat bahwa usia yang ada pada kita, padanya, pada semuanya hanya bergantung Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bilang kembalilah hai anak Adam, maka kita kembali seketika menurut panggilan. Orang bilang dia sudah meninggal, Tuhan sepanggil. Kalau Tuhan panggil hai anak Adam, tidak ada yang bisa menahannya. Haleluya. Tidak ada yang bilang saya masih mandi Tuhan, saya masih sekolah ini Tuhan. Kalau Tuhan panggil pada malam ini juga, kata ayat ini, orang bodoh itu pada malam ini juga jiwamu atau nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk apakah semua yang kau kumpulkan ini? Itu sebabnya saudara, kalau ada umur panjang, kata pepatah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jangan lupa siapa yang kasih kita umur panjang. Haleluya. Jadi kekuatan ilahilah yang telah membuat kita bertambah usia. Yang kedua, usia ditambahkan bukan karena kita kebanyakan khawatir. Duh jangan-jangan, gara-gara jangan-jangan maka tersambunglah hidup saya. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Saudara ada hari ini bukan karena saudara jaga diri, walaupun jaga hidup itu penting. Saudara bukan karena cemas ini tidak lewat situ, cemas itu tidak lewat sana. Saudara takut makan ini, takut makan itu, sehingga saudara masih bisa ada hari ini. Tetapi Matius 6 ayat 27 katakan, Matius 6 ayat 27 menjelaskan bahwa Matius 6 ayat 27 firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? ya, tidak ada yang bertambah umur hanya karena berjaga-jaga dan takut mawas diri, khawatir tentang sesuatu bahaya. Saudara, setiap makhluk memiliki kekuatan kemampuan to self defense, mempertahankan diri atau melindungi diri, menjaga diri, memprotek diri, jaga makan, jaga tidur, jaga kerja, jaga semuanya. Tetapi kita hidup sampai malam ini. Kalau umur kita bertambah, ini kita hidup bukan karena ketakutan. Ini bukan karena kita cemas tentang sesuatu sampai kita hati-hati dan kita bisa hidup sampai hari ini. Tetapi 2 Korintus 5 mengatakan, ayat 6 dan 7, kita hidup bukan karena melihat, bukan karena khawatir, tapi kita hidup karena percaya. Kita ada karena kita mempercayai siapa yang punya hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan. Ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7, sebab itu ayat 7,
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, Ya. bukan karena melihat. Ya, hidup ini ada, usia ini bertambah bukan karena melihat dan takut terhadap sesuatu, tetapi hidup ini usianya bertambah karena kami telah hidup percaya. Kami telah memilih, belief system kami adalah bukan takut, bukan khawatir, bukan cemas, tetapi kami percaya kepada siapa yang memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Kepada siapa yang telah memberi nafas pada kita. Saudara, jangan takut, Yes. jangan khawatir. Haleluya. Apapun yang terjadi, yang mengatur umur kita bukanlah tali rafia. Haleluya. Amin. Karena tanggal 23 Agustus kemarin, di salah satu fakultas di Universitas Manado, atau maksud saya Unsra, ada mahasiswi 19 tahun gantung diri gara-gara masalah asmara. Saudara-saudara, ketika seseorang khawatir, cemas, takut, itu bisa, katakan bisa, bisa membuat seseorang mengakhiri hidupnya. Yang sebenarnya Tuhan rancang untuk umur panjang umur, lanjut usia, diberkati Tuhan. Tapi oleh karena cemas, takut, khawatir, yang sudah dijelaskan tidak menambah apa-apa pada jalan, bahkan bisa memutuskan langkah jalan kita. Saudara, jangan ikut teladan gantung diri, ya. Gantung diri itu orang yang tidak punya Tuhan, tidak punya pengharapan. Orang yang tidak mengerti bahwa hidup ini tidak tergantung pada asmara, tetapi juga tidak tergantung pada asrama. Hidup kita semuanya bergantung kepada Tuhan. Hidup kita bergantung kepada firman. Hidup kita ada bukan karena masalah, tetapi saudara-saudara, kita ada karena Tuhan ada. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang hidup karena percaya, orang-orang yang hidup karena beriman, hidup mereka berpotensi lebih lanjut umur, lebih panjang usianya, karena Tuhan sendiri menyediakan umur panjang bagi orang yang hidup karena iman. Haleluya. Kalau mau hidup karena melihat, kita sudah lama meminta pulang ke rumah Bapa di sorga, karena kita sudah tidak kuat. Tapi kita ada hari ini karena Tuhan. Amin. Yang ketiga, supaya saudara tidak lama-lama ya. Yang ketiga, usia ditambahkan sebagai kesempatan untuk membangun manusia roh kita dengan firman dan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Kalau usia bertambah, masih ada hidup. Efesus 5 ayat 16 sampai 18, 15 sampai 18. Efesus 5 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ada ayat selanjutnya. Jangan kamu mabuk. Nah, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau usia bertambah, itu ditambahkan sebagai, lihatlah sebagai kesempatan untuk membangun manusia roh kita dengan firman dan Roh Kudus. Ayat tadi jelas, gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat maksudnya bahwa orang-orang sekarang sedang bergerak ke arah yang berbeda dengan arahnya Kristus. Itu sebabnya kita perlu menggunakan kesempatan, menggunakan usia yang bertambah sebagai kesempatan untuk makin mengerti kehendak Tuhan. Makin mengerti kehendak Tuhan tidak mudah, saudara-saudara, karena kita berhadapan dengan hidup kita sendiri. Saya tulis di status atau di flyer yang saya buat, bahwa tantangan musuh terbesar bukan orang lain, bukan iblis, tetapi diri kita sendiri. Kita harus berjuang, berusaha untuk kita menang atas diri kita sendiri. Roh dan jiwa kita, iman kita
Kalau kuat, maka kita akan bisa menghandle jiwa kita. Yes. Dan kita bisa mengatasi kedagingan kita. Ya. Dan saya percaya kita kuat karena Tuhan. Yes. Amin. Dan gunakanlah kesempatan ini supaya kita bisa memiliki waktu untuk supaya terus bertumbuh, terus jadi kuat, terus dapat memiliki kemampuan indera untuk membedakan banyak hal. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau saudara ditentukan Tuhan umur 60, kemudian sekarang saudara berhari ulang tahun yang ke-50 misalnya, maka itu berarti bukan bertambah kesempatan, tapi mulai makin berkurang. Ya. Tadinya saudara 49, saudara masih punya 11 tahun. Tapi ketika saudara genap 50, maka saudara punya kesempatan tinggal 10 tahun. Usia bertambah tapi kesempatan berkurang. Coba lihat, dari segi ketersediaan waktu kita sudah lewat 50. Tapi kalau kita diukur 60 tahun, berarti waktu kita untuk bangun hidup kita tinggal 10 tahun. Jadi umur panjang apa yang telah kita lewati. Tapi kesempatan makin pendek. Pergunakanlah kesempatan ini saudara-saudara. Dalam segala kondisi kita, saya percaya saudara tidak akan buang kesempatan. Ya. Kalau boleh dapat ibadah, kita ibadah. Kalau boleh dapat melayani, kita melayani. Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Yang keempat, usia ditambahkan sebagai kesempatan untuk mengejar perkenanan Tuhan. Saudara, mau berkenan pada Tuhan? Amin. Katakan, mau berkenan pada Tuhan, katakan amin. Perkenanan Tuhan tidak datang sendiri, tapi harus dikejar. Karena perkenanan Tuhan tidak otomatis. Tapi selama hayat masih di kandung badan, kita masih mungkin, masih bisa mengejar dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki. 2 Korintus 5 ayat 9 mengatakan apa? Mari kita lihat, ayat ini sangat jelas. Kalau usia masih ada. 2 Korintus 5 ayat 9 firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, Ya. supaya kami berkenan kepadanya. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Jadi ada kata usaha di situ, Pak Robi. Berusaha. Kita harus berusaha. Never give up. Katakan Yes. never give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Yes. Saudara, kemarin boleh salah, tapi hari ini kita terus berjuang. Haleluya. Berusaha. Kalau usia masih ada, umur masih ada, Amin. kita berupaya untuk makin mengejar perkenanan Tuhan. Dan perkenanan sekali lagi tidak otomatis. Kita yang harus mengupayakannya. Ya. Kita yang harus berusaha. Katakan amin. Kita yang harus berusaha agar perkenanan itu tidak berhenti hari ini, tapi terus berlanjut sepanjang hidup kita berlanjut. Ya. Karena begini saudara, setelah usia kita berakhir, perkenanan tidak bisa ditambah dan tidak bisa berkurang. Selama masih bernafas, selama itu perkenanan bisa naik, bisa turun. Itu sebabnya ada ayat yang sangat terkenal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apakah jemaat menjaga hati hanya jemaat termasuk gembala? Semua kita jaga hati. Ya. Tiap hari kita berjuang. Tapi saya bersyukur tiap hari kita menang karena Roh Kudus. Amin. Karena firman dan Roh Kudus terus menguatkan kita. Kalau masih ada kesempatan, kita masih bisa bertambah berkenan. Kalau sudah berakhir hidup, perkenanan itu sudah istilahnya menetap dan tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Bagaimana kualitas hidup kita saat berakhir hidup, itulah yang akan menjadi patokan untuk kitab kehidupan dibuka di sana. Dan ketika kitab kehidupan dibuka di sana, kita akan diukur upah kita seperti apa. Saya yakin kita semua malam ini sudah pasti sorga. Amin. Yang pasti sorga bilang amin. Amin. Yang mau ke sorga bilang haleluya. Haleluya. Tunggu sebentar, masih singgah Pak Gembala. Maksudnya kita nanti akan ke sorga. Yang kelima, usia ditambahkan. Ini mungkin agak keluar sedikit konteks. Usia ditambahkan berkaitan langsung dengan hormat tidaknya kita pada orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1. Halo.
Sudah boleh bilang haleluya. Haleluya. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, ayat berapa dia bilang supaya? Ayat 2. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, berbahagia dan panjang umur. Ternyata usia waktu ditambahkan itu ada kaitan langsung dengan sikap hormat kita kepada orang tua. Ada dua orang tua jasmani dan orang tua di dalam Tuhan. Orang tua di CG, orang tua di gereja, itu adalah satu hukum yang Tuhan tetapkan. Mau umur panjang, mau ditambahkan usia, mau diberi kesempatan lagi, hormat pada orang tua itu penting. Yang masih punya orang tua katakan amin. Amin. Orang tua jasmani dihormati. Orang tua dalam Tuhan yang memimpin kita dalam kerohanian dihormati. Amin. Karena itu berkaitan dengan umur panjang. Saudara, ingat anak Daud ada beberapa. Ada Amnon, ada Absalom, ada Salomo. Ya, anak-anak Daud. Saudara perhatikan Absalom, umur pendek. Absalom, ya. Kemudian Amnon, umur pendek. Tapi ada yang umur panjang, yaitu Salomo. Salomo masa muda dia tulis Kidung Agung. Masa parubaya dia menulis kitab Amsal. Dan masa tua dia tulis kitab Pengkhotbah. Dan dia simpulkan segala sesuatu sia-sia kalau kita tidak di dalam Yesus. Ya. Segala sesuatu umur panjang pun sia-sia. Nanti saya tunjukkan pada saudara, ya. Tapi sebelum ke sana saya ingatkan, keturunan orang-orang Tiongkok rata-rata hormat orang tua. Ya. Rata-rata hargai orang tua. Anak pintar boleh pintar, anak banyak duit boleh banyak duit, tapi hormat orang tua harus tetap jalan. Yes. Sehebat apapun kita tidak boleh melangkahi orang tua. Ya. Dalam arti kalau orang tua mendorong kita untuk cinta Tuhan, itulah perintah dari Tuhan. Amin. Kalau orang tua bawa kita untuk setia pada Tuhan, itulah kehendak Allah bagi kita. Amin. Lakukan itu dan jangan lawan supaya lanjut umurmu. Dan ada poin, bukan cuma lanjut umur. Apa artinya lanjut umur tanpa bahagia? Sejahtera. Supaya bahagia dan lanjut umur. Ya. Hargai orang tua, hormati orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Ya. Amin. Katakan amin. Amin. Yang keenam, usia bertambah di luar Kristus tidak beda dengan kehidupan marga satwa. Coba lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 19. Supaya saudara pahami Pengkhotbah pasal 3 ayat 19. Kitab Pengkhotbah punya inti, katakan inti. Inti dari kitab Pengkhotbah adalah segala sesuatu sia-sia dikaitkan dengan perjanjian baru, segala sesuatu sia-sia tanpa Kristus. Ya. Jadi segala sesuatu tanpa Kristus sia-sia. Mari kita lihat ayat 19 Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 19 firman Tuhan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ya. Nasib yang sama menimpa mereka. Ya. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Ya. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Yes. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia kalau di luar Yesus. Dan kalau tanpa Kristus, hidup kita tanpa Kristus, tanpa lahir dalam Kristus, tanpa lahir baru, maka ayat ini bilang semuanya sia-sia. Yang satu mati, yang mana? Manusia. Yang lain, ya maaf, binatang juga mati. Nasibnya sama saja. Jadi saudara-saudara, kalau kita umur panjang, ingat usia kita bertambah, ini dalam dimensi kita sudah di dalam Yesus, ini berbeda nilainya. Berbeda kualitasnya. Kita sudah di dalam Yesus. Usia kita bertambah, tidak bertambah begitu saja, tetapi bertambah tidak seperti bertambahnya usia. Saya catat di sini ada seekor kura-kura Galapagos bisa mencapai usia 100 tahun.
Tapi 100 tahun bagi kura-kura Galapagos, ngapain dia? Dia cuma bawa foro, bertelur, dia cuma berenang. 100 tahun dia pakai hidupnya. Ada ikan paus kepala busur bisa capai umur 200 tahun. Tapi 200 tahun cuma batobo tiap hari. Untuk apa? Tapi kita tidak. Kita 45 tahun, kita 50, 60, 70, semua kita hidup bagi Kristus. Karena hidup kita, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, ini sudah mau berakhir. Rata-rata sudah lapar ini, haleluya. Yang lapar bilang amin. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Yes. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Thank you. Karena kita ada dalam Kristus, kita umur 100, umur 200, atau hanya umur beberapa. Jauh lebih penting bukan panjang pendeknya umur, tetapi berapa lama kita tinggal dalam Kristus. Berapa lama hidup kita sekualitas dengan hidup yang Yesus adakan dalam hidup kita. Saudara, satu waktu Oma di pulau di Nusa Utara, sudah hampir 100 DP umur, dia so ingin sekali panggil Tuhan. Kalau dia tanya, pendeta, kenapa kita Tuhan nak panggil-panggil kah? Kalau pendeta tanya, Oma udah dengar Tuhan dia panggil Pak Oma seberapa kali? Kita tidak tahu karena kita sampai hari ini pongo. Jadi Oma Tuhan panggil seberapa kali, dia tidak dengar karena maaf dia tuli. Saudara, umur panjang diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Tapi ingat baik-baik bahwa hidup kita di dalam Kristus adalah hidup bagi Kristus. Katakan bagi Kristus. Kita tidak hidup begitu saja, tapi kita hidup bagi Kristus. So bayangkan kalau hidup 100 tahun tanpa arah, 122 tahun, Jen tadi Kalmet, umur manusia modern yang umur panjang, kalau tanpa tujuan akan sia-sia. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita lihat Amsal 3 ayat 1 dan 2 dan ayat 16. Amsal 3 ayat 2, 1 dan 2 dan ayat 16. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ayat 16, firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Amen. Saudara perhatikan katanya di situ, huruf besar atau huruf kecil? N-nya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil. Huruf kecil artinya ini belum langsung menunjuk pada Kristus, tapi ini menunjuk pada hikmat. Kalau saudara mau umur panjang, mari saudara terus dengar firman, terus makan firman, terus belajar firman, agar hidup kita makin lama makin berhikmat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita akan makin bijaksana, bukan hanya hitung hari, tapi kita makin berhikmat karena kita makan firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan akhirnya hidup kita tidak seperti pengkhotbah 3 ayat 1. Ada waktu, ada waktu, ada waktu, tidak. Tapi kita hidup seperti cahaya fajar pagi. Makin hari makin naik, makin hari makin kuat, makin hari makin terang, makin hari makin berdampak. Karena hidup kita punya grafik, dari sejak starting sampai tiba di tujuan, kita semua mau menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di hari ulang tahun hari ini. Dan apa yang menjadi berkat, saya bacakan ayat terakhir untuk yang berhari ulang tahun, Amsal 4 ayat 18. Ini yang untuk ulang tahun. Amsal 4 ayat 18. Firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Tetapi
Jalan orang benar itu, jalannya Ibu Meske itu seperti cahaya fajar. yang Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. sampai rembang tengah hari. Kenapa disebut sampai rembang tengah hari? Tengah hari itu titik kulminasi, titik puncak. Sesudah itu akan turun. Dia bilang dari terbit matahari, dari fajar pagi sampai rembang tengah hari. Itulah grafik hidup yang Tuhan rindu terjadi pada Ibu Meske Andries. Malam ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan roh kami diberi makan. Dan kami mohon firman ini tertanam di roh kami. Dan kami makin kuat karena Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ampun salah dosa kami. Kami bersyukur untuk firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kepada penilik atau worship leader.